Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah studi PL1 tentang latar belakang Perjanjian Lama. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas konten-konten, yaitu yang pertama pentingnya mempelajari PL, dan yang kedua tentang istilah Perjanjian Lama. Nah, saat ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga atau konten yang ketiga, yaitu persamaan dan perbedaan Perjanjian Lama dengan Kitab Suci Yahudi. Nah, kalau kita melihat dari sisi persamaan dan perbedaan antara Perjanjian Lama dengan Kitab Suci Yahudi, sebenarnya dari isinya, yaitu isi Perjanjian Lama dan isi Kitab Suci Yahudi itu tidak ada perbedaan atau sama. Yang berbeda hanya pada pengelompokannya saja. Nah, untuk itu perlu bagi kita melihat seperti apa pengelompokan kedua kitab suci tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama, yaitu Kitab Suci Agama Yahudi atau pengelompokan Kitab Suci Agama Yahudi. Kitab Suci Agama Yahudi ini ditulis atau katakanlah diberi judul TNK. Nah, cara kita menyebutnya dengan memasukkan vokal atau huruf vokal A. Jadi penyebutannya adalah Tanak. Nah, Tanak atau TNK ini adalah singkatan dari Torah, Nebiim, dan Ketubim. Torah itu artinya hukum. Nah, Torah itu merujuk pada 5 kitab Musa. Sedangkan Nebiim itu artinya nabi-nabi. Maka untuk Nebiim ini merujuk kepada kitab para nabi. Sedangkan Ketubim itu artinya karya-karya tulis. Nah, karya-karya tulis ini merujuk kepada tulisan-tulisan di luar 2 kelompok tadi atau di luar Torah dan Nebiim. Jadi Torah, Nebiim, dan Ketubim merupakan kelompok-kelompok pada kitab suci Yahudi. Kita akan lihat selengkapnya kelompok-kelompok tersebut, mulai dari Torah. Nah, yang termasuk dalam kitab Torah itu yaitu yang pertama Bereshit, yaitu kitab Kejadian, dan yang kedua adalah Shemot, yaitu kitab Keluaran. Yang ketiga adalah Wayikra, yaitu kitab Imamat, dan yang keempat adalah Bemidbar, kitab Bilangan. Sedangkan yang kelima adalah Debarim atau kitab Ulangan. Itu yang termasuk kepada kelompok kitab Torah. Sedangkan yang berikut atau kelompok yang berikut yaitu Nebiim, yang masuk pada kelompok kitab ini atau Nebiim ini adalah Yosua. Kemudian yang ketujuh atau yang berikut adalah Shofetim. Nah, Shofetim itu adalah hakim-hakim. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah Samuel. Kesembilan adalah Melakim. Nah, Melakim itu adalah raja-raja.
Sedangkan yang ke-10 adalah Yesaya, ke-11 Yeremia, ke-12 Yehezkiel, ke-13. Nah, kelompok yang ke-13 ini dalam kitab Nebiim atau kelompok kitab Nebiim ini ya disebut Tere Asar. Nah, Tere Asar ini terdiri dari 12 kitab ya, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Itu adalah 12 kitab yang disebut Tere Asar. Nah, itu masuk pada kelompok Nebiim atau kelompok kitab nabi-nabi. Kemudian kelompok yang ketiga atau yang terakhir adalah Ketubim atau tulisan-tulisan. Nah, kelompok yang disebut Ketubim ini yaitu Tehilim atau Mazmur-Mazmur. Kemudian Ayub. Selanjutnya Misel. Ya, Amsal. Ya, Misel itu Amsal dan kemudian Rut. Ya. Sesudah Rut ada kitab berikut namanya Sir Hashirim atau Kidung Agung. Sesudah Sir Hashirim atau Kidung Agung ada kitab Kohelet atau Pengkhotbah. Berikut Ekah atau Ratapan. Dan kemudian Esther, Daniel, ya, Esra, Nehemia, Dibre, Hayamim. Itulah yang masuk pada kelompok Ketubim. Jadi kelompok kitab Yahudi ini ada 3, ya, Torah, Nebiim, dan Ketubim. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengelompokan kitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa perbedaannya hanya terletak pada pengelompokan, sedangkan isinya sama, ya, tidak ada perbedaan. Dan kalaupun ada perbedaan, itu cuma perbedaan bahasa atau juga terjemahan, sementara hakikatnya isinya sama, ya. Untuk Perjanjian Lama ini dalam kitab suci orang Kristen, kitab Perjanjian Lama ini dibagi dalam 4 kelompok, ya. Ada juga yang membaginya dalam 5 kelompok, ya, dengan membagi kitab nabi-nabi itu 2 bagian, ya, yaitu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Tetapi itu tergantung sudut pandang mana kita membahasnya, tapi lazimnya itu dibagi dalam 4 kelompok, ya. Nah, ini yang diterima sebagai kanon oleh orang Kristen, sebab ada juga kitab lain yang diterima dan diakui sebagai kitab suci oleh Katolik dan Ortodoks. Nah, selengkapnya tentang hal ini termasuk kanon akan dibahas lebih jauh pada mata kuliah bibliologi, ya. Nah, kita lanjut, kita akan melihat pembagian PL selengkapnya, ya. Nah, kitab PL itu, Perjanjian Lama itu, ya, terdiri dari 4 kelompok, yaitu Pentateuk,
kemudian kitab sejarah, kemudian kitab puisi, dan yang terakhir kitab nabi-nabi. Nah, kita akan melihat tentang kitab-kitab ini atau pembagian kitab-kitab ini, ya. Pertama kita akan melihat kitab Pentateuk. Kitab Pentateuk itu isinya adalah 5 kitab, yaitu 1 Kejadian, 2 Keluaran, 3 Imamat, 4 Bilangan, dan yang kelima adalah Ulangan. Itu untuk kelompok kitab Pentateuk. Sedangkan untuk kitab sejarah, ya, yaitu 6 Yosua, 7 Hakim-Hakim, 8 Rut, 9 1 Samuel, 10 2 Samuel, 11 1 Raja-Raja, 12 2 Raja-Raja, yang ke-13 1 Tawarik, ke-14 2 Tawarik, yang ke-15 Esra, yang ke-16 Nehemia, yang ke-17 Ester. Kemudian kelompok yang berikut adalah kitab puisi. Maka isi dari kelompok ini, ya, kita ikuti saja penomoran dari sebelumnya. 18 kitab Ayub, 19 Mazmur, 20 Amsal, 21 Pengkhotbah, 22 Kidung Agung. Kemudian kelompok yang berikut adalah kitab nabi-nabi atau kitab para nabi. Maka dalam Perjanjian Lama, kitab nabi-nabi itu yaitu yang ke-23 Yesaya, 24 Yeremia, 25 Ratapan, 26 Hezkiel, 27 Daniel, 28 Hosea, 29 Yoel, 30 Amos, 31 Obadja, 32 Yunus, 33 Mika, 34 Nahum, 35 Habakuk, 36 Sefanya, 37 Hagai, 38 Sakaria, 39 Maliaki. Jadi inilah kelompok-kelompok kitab yang ada pada kitab Perjanjian Lama. Jadi sekali lagi perlu kita ketahui bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan isinya antara kitab Perjanjian Lama dan kitab suci orang Yahudi atau yang disebut Tanak atau TNK. Yang berbeda hanya pada pengelompokan yang saya sudah sebutkan tadi. Untuk kitab suci orang Yahudi, pengelompokan kitabnya adalah Torah, Nebiim, dan Ketubim. Ada 3 kelompok besar. Sedangkan Perjanjian Lama atau kitab suci orang Kristen terdiri dari 4 kelompok, yaitu Pentateuk, sejarah, puisi, dan kitab para nabi. Kitab para nabi ini bisa juga dibagi menjadi 2, yaitu kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Maka untuk pengistilahan ini, kalau itu dibagi menjadi 2, nabi-nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Sementara nabi-nabi kecil adalah Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Dan hendaknya kita melihat ini bukan bicara soal kualitas. Jadi besar dan kecil di sini bukan soal kualitasnya, tetapi melihat kepada volume, kepada banyaknya tulisan. Untuk nabi-nabi besar memang jumlah
tulisannya banyak, sedangkan nabi-nabi kecil jumlah tulisannya sedikit. Jadi jangan melihat dari sisi kualitas, tetapi dari banyaknya saja, dari jumlahnya saja. Baik, demikian, dan kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.